Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari ini ya teman-teman, di pagi hari ini, hari libur tanggal merah, kita menyempatkan untuk melakukan aktivitas di kebun ya teman-teman. Ini berhubung hari libur, kita manfaatkan untuk kegiatan pembersihan kebun. Nah, pada hari ini atau pagi hari ini kita sempatkan untuk merawat kebun, berupa kita laksanakan penyemprotan di area sekitar Piringan dan Pasar Pikul ya teman-teman. Jadi agar di Piringan atau Pasar Pikul itu bisa bersih. Nah, ini masih sebagian dan belum selesai teman-teman. Kita juga dalam hal melaksanakan pembersihan serta penyemprotan ini bertahap, dan habis kita laksanakan penyemprotan atau pembersihan kebun, mungkin nanti kita akan iringi juga laksanakan pemruningan. Dan habis kita laksanakan pemruningan, nanti kita lanjutkan, kita upayakan melaksanakan pemupukan di area kebun agar produktivitas dari TBS yang ada di kebun sawit kita pada kebun ini bisa meningkat. Yang nyata dari perawatan-perawatan tadi bisa membuat pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun kita kali ini tumbuh kembangnya semakin pesat ya teman-teman, mudah-mudahan, dan meningkatnya produktivitas TBS atau tandan buah segar. Tandan buah sawit. Ini bisa dilihat nih, mungkin ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, terutamanya dalam hal melaksanakan pemupukan. Nah, yang jelas di lahan yang seperti ini kita upayakan penaburan kapur ya teman-teman. Yang jelas itu paling krusial, karena kenapa? Karena lapisan tanah di area sekitar kebun kita ini tanahnya masih asam. Jadi mau tidak mau kita harus menetralkan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan pemupukan unsur NPK-nya, nitrogen, fosfat serta kalium. Jadi agar penyerapan yang kita kasihkan pada tanaman kelapa sawit berupa unsur NPK tadi bisa maksimal penyerapannya di akar. Karena jikalau tidak kita terapkan pengapuran atau unsur magnesium atau penetralan terhadap tanah yang asam tadi, penyerapan tanaman kelapa sawit atau akar dari tanaman kelapa sawit tadi itu tidak bisa maksimal ya teman-teman, karena ya tadi unsur pH zat asam yang ada di sekitar tanah yang kita tanami kelapa sawit ini belum terlalu basah. Jadi perlu sekali memang
pengapuran, apalagi di lahan kita yang seperti ini, lahan eks tambang. Mau tidak mau kita rutin ya teman-teman menerapkan pengapuran atau unsur magnesium atau dolomit. Itu sangat penting sebelum kita melaksanakan pemupukan unsur NPK-nya. Tapi dalam setahun kita sebenarnya dalam penerapan SOP itu 1 tahun 1 kali minimalnya. Tapi karena kita melihat kondisi tanah kita yang notabene seperti ini, mau tidak mau kita tambahkan 1 tahun 2 kali pengapuran. Jadi 6 bulan kita pasti rutin untuk melaksanakan pengapuran di area sekitar tanah ini ya teman-teman, seperti itu. Nih kita akan semprot nanti nih. Pemruningan juga belum, mungkin sebagian saja. Nah ini tuh tumbuh buahnya di atas lagi. Dulu ini keliling putar karena kita sering kita panen meskipun masih buah pasir ya teman-teman. Berbuah lagi tuh. Juga habis tuh. Kelihatan lah tuh ini kemarin sedikit demi sedikit kita sudah laksanakan pemruningan sebenarnya, tapi belum semuanya kita laksanakan pemruningan, kita bertahap. Ini kita alihkan dulu ke penyemprotan area kebun. Itu sudah mulai kelihatan tumbuh buah atau TBS berikutnya. Mungkin jika kita maksimalkan untuk melaksanakan pemupukannya akan lebih pesat lagi nanti TBS-nya atau lebih besar lagi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Yang jelas faktor pemupukan. Tuh. Kita pakai Songgo 3 ya teman-teman, 1 2 3. Jika sudah besar, mungkin kita buang yang satu ini, kita Songgo 2. Jadi seperti itu terus sampai besar. Penerapan Songgo ini memang juga jadi aspek penting ya teman-teman, karena untuk menjaga TBS itu bisa berbuah dengan maksimal. Gunanya Songgo itu untuk yang jelas menampung air agar pertumbuhan TBS itu bisa semakin banyak atau semakin besar. Penerapan Songgo, tapi jika terlalu rapat ya teman-teman, untuk pelapahnya itu juga tidak baik untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi penerapan Songgo itu berpengaruh bagi besar kecilnya TBS. Ya mungkin jika pelapah pendek ya seukuran atau sesuai jenis tanaman kelapa sawit yang kita tanam juga.
menyesuaikan juga ya teman-teman, dari jenis tanaman kelapa sawit, baik itu pelepah pendek atau pelepah panjangnya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan pada hari ini. Kita akan lanjutkan pembersihan kebun. Bila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.